Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adriano Reviluarin. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Dengan NPM saya 1215520123004. Di sini saya akan menjelaskan dua materi tentang apa itu kerangka kerja interaksi beserta contoh-contoh kerangka kerja interaksi dengan mata kuliah saya Interaksi Manusia dan Komputer. Apa itu kerangka kerja interaksi? Kerangka kerja pada dasarnya adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Dengan kerangka kerja yang tepat, perancang dapat mengkonseptualisasikan ruang personal secara menyeluruh dan tidak hanya sekedar hasil pencampuran komponen-komponen terpisah meskipun secara bersamaan. Ada kemungkinan mereka juga mampu menciptakan suatu ruang kerja dan sekelompok perkakas interaksi. Contoh-contoh kerangka kerja interaksi. Teman-teman bisa lihat ini adalah siklus tindakan eksekusi atau evaluasi. Yang pertama goal. Goal atau kejadian digunakan oleh pengguna. Yang kedua eksekusi, melakukan tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga dunia nyata, tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi tindakan dengan memanipulasi suatu objek. Yang keempat evaluasi. Pengguna melakukan validasi atas tindakan dan membandingkan hasil yang diperoleh dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya, kita masuk kepada jarak pemisah eksekusi dan evaluasi. Yang pertama, jarak pemisah eksekusi. Kesulitan dihadapi pengguna dalam menyelesaikan suatu tugas. Yang pertama, aspek selama eksekusi. Yang kedua, evaluasi berlangsung. Akibat adanya jarak antara representasi mental yang dimiliki oleh pengguna dengan komponen fisik dan status sistem. Artinya, perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dilakukan oleh sistem. Contoh, letak posisi menu file. Pengguna menggunakan tombol caps lock. Yang kedua, jarak pemisah evaluasi. Artinya tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan suatu sistem dan seberapa jauh arti yang dimiliki antar muka untuk mendukung pengguna untuk mempresentasikan status sistem. Kerangka kerja interaksi terdapat 4 komponen. Yang pertama, sistem menggunakan bahasa mesin atau atribut komputasi yang menunjukkan status sistem. Yang kedua, pengguna menggunakan bahasa tugas, atribut psikologis yang menunjukkan status pengguna. Yang ketiga, masukan menggunakan bahasa masukan. Yang keempat, keluaran menggunakan bahasa keluaran. Kita masuk kepada model mental. Model mental menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pengguna untuk melakukan suatu pekerjaan. Jika model mental pengguna cukup dekat dengan cara bekerja sistem, maka pengguna dapat menggunakan sistem tersebut tanpa mengalami kesulitan yang berat. Model mental bersifat: 1. Tidak ilmiah, berdasarkan perkiraan dan asal tebak. Kedua, tidak lengkap, tidak menjelaskan sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, tidak stabil, bukan formulasi yang nyata, tetapi berkembangan dan beradaptasi dengan konteksnya. Yang keempat, tidak konsisten, tidak membentuk satu kesatuan yang utuh, tidak kompatibel satu dengan yang lainnya. Yang kelima, personal, bersifat unik setiap individu sehingga tidak bisa diterapkan secara umum. Juga terdapat 3 bagian penting. Yang pertama, model konseptual atau model perancang. Model yang diciptakan oleh perancang ketika mereka merancang sebuah sistem. Yang kedua, gambaran sistem. Sistem diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna. Yang ketiga, model mental. Model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Dan ini adalah referensi yang saya pakai. Sekian materi dari saya dan terima kasih.